Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faril Fandani. Pada segmen video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kriteria lokasi perumahan dan permukiman, mata kuliah perumahan permukiman, program studi perencanaan wilayah dan kota. Adapun materi yang akan kita diskusikan pada video kali ini meliputi pendahuluan, persyaratan lokasi lingkungan perumahan menurut Standar Nasional 031733 tahun 2004, kriteria penentuan lokasi perumahan permukiman, dan preferensi stakeholders dalam menentukan lokasi perumahan permukiman. Kita mulai masuk ke dalam pendahuluan. Kita melihat bagaimana pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan akibat pertumbuhan secara alami dan urbanisasi yang menyebabkan semakin tinggi atau meningkatnya kebutuhan akan hunian di perkotaan. Namun, permasalahan keterbatasan lahan merupakan tantangan yang paling krusial yang harus dihadapi dalam upaya pemenuhan hunian layak dan terjangkau. Hal ini menyebabkan pemerintah harus segera mengambil sikap atau strategi guna menjawab tantangan tersebut. Selain itu, pembangunan perumahan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu, kehidupan serta kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, serta berkelanjutan atau berkesinambungan. Saat ini, pertumbuhan permukiman di area perkotaan cenderung mengarah kepada kondisi-kondisi yang tidak layak. Seperti halnya berada pada area-area bencana, seperti di lokasi rawan longsor, kemudian juga di daerah likuifaksi yang seharusnya tidak menjadi permukiman penduduk, yang dimana nanti akan berdampak pada lingkungan permukiman yang ada di sekitar daerah rawan bencana tersebut. Hal ini menyebabkan perlu peran serta dari semua pihak atau stakeholders dalam mengendalikan permasalahan perumahan permukiman yang harus melihat pada kriteria lokasi. Persyaratan lokasi lingkungan perumahan menurut Standar Nasional 031733 tahun 2004. Antara lain, yang pertama, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Lokasi perumahan harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah atau dokumen perencanaan lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat. Kedua, status kepemilikan. Lokasi perencanaan perumahan harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. Yang ketiga, keterpaduan. Keterpaduan antara tatanan kegiatan dan alam di sekelilingnya dengan mempertimbangkan jenis, masa tumbuh, dan usia yang dicapai, sehingga pengaruhnya terhadap lingkungan bagi tumbuhan yang ada dan mungkin tumbuh di kawasan yang dimaksud. Kriteria yang dimaksud dalam kesesuaian dengan RT/RW harus mencakup 1. Keamanan. Lokasi bukan merupakan kawasan lindung atau catchment area, olahan pertanian, hutan produksi, daerah buangan limbah, pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, ataupun daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Kesehatan. Lokasi bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara di atas ambang batas pencemaran air dan permukaan dan air tanah dalam. Kenyamanan. Kemudahan pencapaian, aksesibilitas, kemudahan berkomunikasi atau internal maupun eksternal, langsung atau tidak langsung, kemudahan berkegiatan yang meliputi prasarana dan sarana lingkungan yang tersedia. Kompatibilitas mencakup keindahan, keserasian, keteraturan, di mana di sini terkait dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengguruk seluruh rawa atau danau atau situ, sungai, kali, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah fleksibilitas, mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik, lingkungan, dan keterpaduan prasarana. Keterjangkauan jarak, mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan sarana dan prasarana utilitas lingkungan. Dan yang terakhir adalah lingkungan berjati diri, dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional atau lokal setempat.
Persyaratan fisik lingkungan perumahan menurut Standar Nasional Indonesia nomor 3031733 tahun 2004. Yang pertama adalah ketinggian, di mana lingkungan perumahan itu tidak boleh berada ketinggian lahan tidak berada di bawah permukaan air setempat, kecuali dengan rekayasa atau penyelesaian teknis. Kemiringan lahan tidak melebihi 15%, yang artinya Anda bisa dapat melihat pada tabel sebelah kanan dengan ketentuan 1. Tanpa rekayasa untuk kawasan yang terletak pada lahan bermorfologi datar atau landai dengan kemiringan 0-8%, dan kedua, diperlukan rekayasa teknis untuk lahan dengan kemiringan 0,8-15%. Kriteria penentuan lokasi perumahan permukiman menurut Budi Harjo 2009. Ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya, ditinjau dari segi kesehatan dan kemudahan, kemudian ditinjau dari segi tata guna tanah, serta ditinjau dari segi politis dan ekonomis. Ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya, terdapat 6 poin. Pertama, mudah mengerjakannya dalam arti tidak banyak pekerjaan cut and fill. Kedua, bukan daerah banjir, bukan daerah gempa, bukan daerah angin ribut, bukan daerah rayap. Ketiga, mudah dicapai tanpa hambatan yang berarti. Keempat, tanahnya baik sehingga konstruksi bangunan yang ada dapat direncanakan dengan sistem semurah mungkin. Kelima, mudah mendapatkan sumber air bersih, listrik, pembuangan air limbah, drainase, dan lain-lain. Keenam, mudah mendapatkan bahan-bahan bangunan. Bila dilihat dari segi kesehatan dan kemudahan, ada 5 poin. Pertama, lokasi sebaiknya jauh dari lokasi pabrik yang dapat mendatangkan polusi, misalnya debu pabrik, buangan sampah pabrik, ataupun limbah pabrik. Kedua, lokasi sebaiknya tidak terganggu oleh kebisingan. Ketiga, lokasi sebaiknya dipilih yang udaranya masih sehat. Keempat, lokasi sebaiknya dipilih yang mudah untuk mendapatkan air minum, listrik, sekolah, pasar, puskesmas, dan lain-lain. Kelima, lokasi sebaiknya mudah dicapai dari tempat kerja penghuninya. Dilihat dari segi tata guna tanah, ada 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, bukan daerah persawahan. Yang kedua, bukan daerah-daerah kebun yang baik. Yang ketiga, bukan daerah usaha seperti pertokoan, perkantoran, hotel, pabrik, ataupun industri. Yang keempat, tidak merusak lingkungan yang ada, bahkan kalau dapat memperbaikinya. Kelima, sejauh mungkin dipertahankan tanah yang berfungsi sebagai reservoir air, penampungan air hujan, dan penahan air laut. Bila ditinjau dari segi politis dan ekonomi, ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat sekelilingnya. Yang kedua, dapat merupakan suatu contoh bagi masyarakat sekelilingnya untuk membangun rumah dan lingkungan yang sehat, layak, dan indah, walaupun bahan-bahan bangunannya terdiri dari bahan-bahan produksi lokal. Dan yang terakhir, mudah dalam pemasarannya karena lokasi disukai oleh calon pembeli dan dapat mendatangkan keuntungan yang wajar bagi developernya. Preferensi stakeholder dalam menentukan lokasi perumahan dan permukiman. Menurut Janesonia 2015, adapun preferensi stakeholder dimulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari sisi pemerintah lebih memprioritaskan aspek fisik yang lebih fundamental seperti jaringan jalan, ketersediaan angkutan umum, kondisi utilitas seperti jaringan air bersih maupun jaringan listrik, kondisi fisik dan lingkungan seperti kerawanan bencana ataupun topografi perumahan. Dari swasta atau pengembang memprioritaskan kemampuan pasar atau masyarakat untuk membeli dan menentukan pengembangan jenis perumahan. Pola perilaku masyarakat yang memerlukan fasilitas umum juga dipertimbangkan oleh pengembang. Dari sisi masyarakat, faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat dalam bermukim adalah kemudahan aksesibilitas, kondisi lingkungan, sehingga dan dalam pengembangan perumahan masyarakat cenderung memilih perumahan yang kondisi fisik bagus serta memiliki kemudahan aksesibilitas menuju pusat kegiatan. Preferensi stakeholders dalam menentukan lokasi perumahan dan permukiman dibagi menjadi 6, dimulai dari jaringan jalan, di mana lebar jaringan jalan, kondisi jaringan jalan, serta jarak minimum perumahan dengan jalan utama atau pusat kegiatan terdekat. Transportasi publik, di mana di sini adalah ketersediaan armada angkutan umum menuju kawasan perumahan. Kerawanan bencana, rekomendasi kebijakan mengenai larangan pengembangan perumahan di kawasan rawan bencana. Ketersediaan jaringan listrik merupakan penyediaan jaringan listrik yang menjangkau seluruh rumah dan lingkungan perumahan serta standar minimal daya listrik. Ketersediaan jaringan air bersih meliputi penyediaan sumber air bersih yang menjangkau seluruh perumahan dan memenuhi kebutuhan tiap individunya.
Dan yang terakhir adalah ketersediaan jaringan drainase yang meliputi standar minimal ukuran drainase dan sistem integrasi antar drainase. Demikian materi pada video kali ini yang meliputi tadi yang pertama mengenai persyaratan lokasi lingkungan perumahan menurut Standar Nasional Indonesia, kemudian kriteria penentuan lokasi perumahan permukiman, dan preferensi stakeholder dalam penentukan lokasi perumahan permukiman. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan bahagia. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih.